Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Alhamdulillah hari ini kita ada satu perkongsian Pro 2 Nautica yang sudah hilang dari radar, tapi enjin dia mantap, tapi orang mungkin Nautica ini tidak tahu kenapa tenggelam. Tetapi enjin ini sebenarnya bagus. Jadi sebelum kita mengulas lebih lanjut apakah perbahasan hari ini, apa-apa pekerjaan kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menariknya pada hari ini ialah kenapa OD blinking? Seperti mana tajuk-tajuk sebelum ini, kita ada membahas sebab-sebab kenapa OD blinking. Salah satunya adalah timing chain longgar. Salah satu sebabnya juga adalah disebabkan oleh masalah input sensor, output sensor, masalah gearbox mechanical, masalah solenoid, masalah clutch pad di dalam, masalah mechanical dia. Jadi ini semua melibatkan OD boleh blinking. Dan juga OD juga boleh blinking disebabkan oleh inhibitor switch, yaitu selector mode PGD, PGR, boleh jadi. Dan yang terakhir boleh juga blinking disebabkan oleh TCU masalah. Dan yang terakhir lagi adalah masalah wiring itu sendiri. Kadang kena terutama bagian input sensor. Jadi untuk perbahasan kali ini kita ada satu Pro 2 Nautica yang menggunakan enjin 3SZ yaitu 1.5. Adik kepada kembara ya. Abang kembara, ini adik dia. Dia 4-wheel drive. 4-wheel drive exchange orang bilang. Bila kau tahan belakang dia tahan depan. Jadi apakah yang jadi perbahasan hari ini ialah kenapa OD blinking disebabkan oleh masalah timing chain. Dan masalah timing chain adakah disebabkan oleh longgar gara-gara usia kah? Gara-gara kita tukar minyak tidak betul kah? Dia longgar sebabkan tensioner timing chain itu bermasalah kah? Ataupun memang orang ini suka tukar minyak ikut suka hati dia kah? Yaitu sekejap grade 15W, sekejap 10W, sekejap lagi 20W, 40, sekejap lagi 20W, 50, sekejap lagi dia pakai brand murah, sekejap lagi dia pakai brand bagus. Berlakunya percampuran, sekejap lagi mungkin dia menggunakan minyak-minyak yang tambah orang bilang anti asap. Jadi untuk membahas lebih lanjut kenapa timing chain ini mempengaruhi OD blinking. Dan kedua kita mau tahu kenapa rantai boleh kendur. Kendurnya namanya lober lah, longgar. Dan yang ketiga, adakah disebabkan minyak boleh menjadi masalah kepada rantai longgar ataupun ada pri. Longgar lah lober. Kalau kami sini panggil ini lober lah, longgar. Jadi bila longgar ada tak? Ada kaitan dengan OD blinking? Yes, ada. Kenapa? Sebab OD blinking ini banyak sebab tadi, yaitu tidak berlakunya synchronizing antara BBT solenoid yang dikawal oleh cam subsensor berkorelasi dengan crank subsensor yang kontrol api dengan kontrol minyak cam subsensor. Dia akan menghentikan input yang tidak betul, yaitu bacaan. Dia akan keluar perkataan torque abnormal. Jadi bila kita scan kereta ini torque abnormal. Jadi kita mengambil kesimpulan, kita tukar timing chain. Walaupun gearbox ini kita sudah ganti clutch pad-nya, memang mau habis sudah reverse-nya, tetapi bila kita buka dan kita mencadangkan dengan owner, kita ganti timing chain sebab mungkin timing chain-nya longgar. Dan dipahamkan kereta ini baru 150.000 km. Dia boleh di Yuska. Jadi saya tidak tuduh Yuska semua begitu. Kebanyakan Yuska ini boleh didengar tapi tidak boleh juga dipercaya 100%. Kenapa? Jom kita tengok. Kenapa saya katakan kamu beli kereta di Yuska ini, boleh kita dengar, tapi kita tidak boleh percaya 100%. Kita tengok apa efeknya. Kereta ini baru 150.000. Kereta sewa saya 300.000. Tidak begini terus. Jom kita tengok sini. Sekejap, hold dulu. Sewa saya selisma. Oke, jadi jom kita, mungkin kameramen boleh flash ya. Coba kita ambil sepintas lalu. Apa sebenarnya yang terjadi? Kereta ini baru 150.000. Coba kameramen tengok sini. 150.000, kalau dalam keadaan begini, berkelada, ini bukan 150.000 nih. Lebih kurang 450.000 barangkali. Ataupun 350.000 ke atas. Yang ini, coba kita tengok. Keladak di atas, tengok cam subsensor dia. Nah, ini bukan sudah orang bilang 150.000, tetapi mencecah 300.000 ke atas. Dan itu yang menyebabkan OD blinking. Kenapa OD blinking? Oke, kita tengok di sini. Bila kita menggunakan minyak, ataupun mungkin faktor salah satunya ini minyak lambat tukar. Yang kedua, dia mungkin menggunakan treatment anti asap. Yang ketiga, memang yang dijual ini kereta ini memang sudah over limit, tapi di reset pergi 150.000 mungkin sahaja. Sebab mengikut foundation condition kereta ini dengan keladak yang begitu banyak. Kalau kita tengok ya, saya
Saya saya naik kursi sebab tinggi. Saya tidak berapa tinggi, jadi saya naik dulu. Oke, kita tengok dia punya keladak-keladak nih. Nih, minyak hangus. Macam minyak itu recycle. Kalau kita minyak makan tuh, kita sudah pakai 10 kali, dia jadi begini. Salah satu adalah faktor dia, ya. Salah satu, kameramen sini. Salah satu faktor dia adalah di sini, nampak nih tangan saya? Nampak nih. Salah satu faktor dia ini yang kita nih. Kita bisa kur ya. Nampak nih. Nampak nih? Ini bukan sudah minyak. Sepatutnya ini barang general overhaul, tapi ownernya mungkin tidak cukup budget. Jadi kita cobalah cuci sahaja mana yang mampu, dan kita akan flushing mungkin 3-4 kali. Sebab terlampau kotor. Kalau dia nak mau overhaul pun kita try saja untuk kita try saja untuk kita flushing. Tapi sebelum kita flushing, kita mencadangkan dengan owner untuk kita buka ni cam, kita cuci di luar. Mana yang mampu kita cuci pakai menggunakan chemical. Ini kita tengok, nampak tangan saya ni. Nah, kameramen boleh ke sini, tengok. Nampak nih. Nampak nih. Apa yang terjadi? Sebenarnya niat kami ni mau ganti dia punya rantai sahaja sebab berlaku longgar. Nampak nih. Sudahlah rantai itu memanjang, sumbat lagi BBT-nya. Oke, BBT solenoid itu, kalau kita nampak BBT solenoid punya filter, coba kameramen kita daripada engine sudah kita tengok kabel dia. Oke, BBT solenoid dia di sini. Sekarang kita tengok kabel nih. Nampak BBT solenoid dia sumbat. Tidak boleh jalan. Kena ingatlah BBT solenoid dia berkait rapat dengan sini, minyak dia menghantar pergi sprocket sini. Kameramen tengok, ini BBT solenoid dia duduk sini. Coba kameramen pas ini. Dia punya lubang di sini, nampak nih, lubang kecil. Oke, lubang kecil ini dia di sini. Ini BBT solenoid, nampak nih. Ini kameramen, tengok sini dia masuk dalam lubang nih. Nampak? Dia masuk sini. Apabila tersumbat di sini, macam mana dia nak hantar minyak di sini? Betul? Kameramen ke sini. Macam mana dia nak hantar minyak di sini kalau yang ini sumbat? Nampak? Macam mana tak sumbat kalau begini minyaknya nih? Lambat tukar barangkali, anti asap. Jadi bila dia lambat sumbat, BBT solenoid ni, kalau kita nampak, dia punya fungsi adalah untuk tahan BBT sprocket. Tapi BBT sprocket ini mengharapkan minyak. Minyak pula tersumbat di BBT filter. BBT filter itu duduk sini. Macam mana tak sumbat kalau begini nah? Macam mana tak sumbat kalau sudah begini nih? Tidak limpas di minyak. Jadi kalau tidak limpas di minyak, kekuatan tensionnya untuk menolak timing guide nih. Tengok kameramen boleh timing guide nih, nampak nih. Macam apa sudah hitamnya ni, macam kuali 10 tahun tak pernah kena basuh. Kita tengok ni, macam mana minyak ni, kalau kita nampak, macam mana minyak boleh tembus ke sini, kalau sekiranya tension ini, filternya pun sumbat. Sebab filter ini, dia juga minyak ke sini, dia juga ke sini tensionnya ni. Jadi kalau kita nampak di sini minyak dia tersekat. Jadi bila tersekat, dia tidak boleh tolak ini tensioner guide. Bila tidak boleh tolak ini tensioner guide, ini pun akan menghasilkan bunyi. Mungkin disebabkan faktor usia. Kita tengok ya, kameramen sini. Kita tengok ni, nampak longgar. Benda yang bagus sebenarnya dia tidak boleh lober-lober begini. Tetapi mungkin juga disebabkan oleh faktor penyumbatan di lubang tensioner timing chain ni. Jadi saya beranggapan kereta ini sebenarnya bukan 150.000 seperti mana yang kita nampak dalam kilometer dia. Ya, mungkin dia 300.000 kilometer ke atas. Dan filter ini sangat penting untuk kita jaga. Dia duduk pakai nut linky ya. Gimana kita tengok nut linky-nya di mana? Coba pasang dia. Oke, pasang dia. Oke, sini kameramen. Oke, kalau kita nampak BBT solenoid dia duduk di sini. Oke, dia ada nut linky. Kita cucuk situ. Lepas tu kita tutup. Dia duduk situ. Gitu, tertutup. Ini contoh sajalah. Kita duduk pakai linky. Berapa tuh size-nya? Tengok. T berapa? Ini size dia. Aku pun lupa sudah T berapa ini. T kosong berapa nih? 8 punya. 8. Kita buka di sini. Kameramen tengok sini. Ini sangat penting, Pak. Kita buka 8 sini. Jadi bila kita tengok nih, sebab dia punya puncak kereta ini BBT OD blinking. Kenapa OD blinking? Apa kaitannya OD blinking dengan berlakunya penyumbatan di sini? Bila berlaku penyumbatan di sini, ada dua masalahnya bila sumbat. Yang sini tidak kuat tolak ini tensionnya. Nampak nih kameramen? Nampak? Saya tolak pakai tangan, baru dia kencang, betul? Ini nampak? Kencang. Sebab kenapa dia tidak boleh tolak? Kekuatan tension ini bergantung kepada kekuatan minyak. Kekuatan minyak ini pula bergantung kepada filter BBT tadi nih. Ini BBT nih, bergantung pada ini. Kalau dia sumbat, macam mana dia mau hantar minyak untuk tolak ini dengan mau hantar minyak ke sini? Jadi berlaku masalah kepada penyumbatan minyak disebabkan oleh masalah keladak-keladak seperti ini. Jadi masalahnya satu saja, minyak hitam. Ingat, timing chain ini kuncinya satu saja. Jaga minyak hitam. Timing bell, jaga juga minyak hitam. Tapi timing chain lagi double penjagaan dia. Maksudnya lagi kita alert. Oke, kameramen ke sini. Kita buka ini, coba kasih keluar tuh. Tangan saya besar betul. Tertarik dah.
Oke, dia pakai penjepit gigi pula. Oke, boleh juga. Yang penting terkeluar ya. Oke, kita tengok sini. Nampak sumbat. Bila sumbat ni barang, ini pun kacau, ini pun tensionnya kacau. Bila tension ini kacau, tidak mengikut timing yang ditetapkan, cam sub sensor yang duduk di belakang sini, ya, duduk di belakang sini, ya, duduk saja. Oke, duduk di sini. Kameramen mungkin boleh ke saya secara tengok. Oke. Alright, siap kameramen sini tengok ini, boleh dapat tak kasih zoom dia? Ini cam sub sensor ya. Ini cam sub sensor, dia baca cam untuk dia jaga minyak. Cam sub sensor jaga minyak, keran sub sensor jaga api. Tetapi minyak dengan api saling bersynchronizing. Tetapi apabila berlaku penyumbatan, berlaku stuck, itu yang menyebabkan bacaan tidak normal. Bila bacaan tidak normal, boleh jadi juga bising pada enjin, boleh jadi juga odi keluar, boleh jadi juga penyimatan minyak itu tidak ada sudah. BBT-nya macam tidak ada guna sudah ini. Ini BBT sprocket BBT sprocket ini pakai minyak. Minyak ini lubang dari sini. Lubang ini pula dilalui oleh ini. Kena ada filter nih, filter kecil nih. Bila filter kecil ini sumbat, macam mana dia mau tahan di rantai? Sekarang kencanglah, saya tolak tadi pakai ini. Nah, nampak? Saya sudah tolak pakai tangan. Jadi sekarang kita akan buka. Oke, saya akan buka ini filter kompon sumbat. Kameramen boleh nampak? Oke, satu orang buka terus panas 10. Ya. Bila sumbat, inilah jadinya. Sedangkan Odin tidak blinking. Kalau begini minyaknya, Masya Allah. Aku pun susah mau cakap lah. Sudah sini. Oke, sekarang apa? Kita try dulu. Oke, kita buka. Ini hati-hati. Sebab kenapa? Ini barang sangat sensitif dengan dia punya spring dalam nih. Jadi kita buka. Oke. Alright, saya akan buka nih, saya akan buktikan. Tension ini dia menggunakan minyak. Dalam tensionnya timing chain ini, dia ada spring. Tapi kalau dia harap spring saja, mana lah dia boleh lawan nih rantai. Jadi dia harap minyak. Tekanan minyak pula dia harap daripada oil pump. Oil pump pula ada penapis di sini, tapi tidak boleh keluar. Jadi itulah masalah dia. Bila tidak boleh keluar kan, sampai nut pun keras. Apa punya keladau. Oh ya Allah, teruknya. Ini kita bukan cakap saja, kita buat terus. Ini walaupun Odin tidak blinking, kalau begini dia punya status, aku pun mau cakap apa dalam bahasa Melayunya. Memang injin teruk betul lah. Sepatutnya injin ini kita overhaul general loh, bukan sudah kita nih ya. Kita tengok Oke, kita tengok. Nampak lubang minyak nih. Macam mana spring ini dia nak tolak kalau begini keadaan minyak dia nih. Macam mana spring ini dia mau tolak nih. Habis screwdriver. Ini sumbat nih. Ini ada minyak dalam sumbat nih. Ini minyak, sini minyak, ini minyak. Macam mana dia mau tolak ini barang nih. Sumbat semuanya. Tidak ada sudah lubang-lubang ini, tidak ada harapan sudah ini. Nah, macam mana sudah ini. Bilang orang putih dia gagal rapang. Inilah masalahnya. Ya. Oke, kita tengok ini, kameramen sini, tengok keladak besi dia. Tengok. Ayo kameramen boleh saya kasih bersih. Tai di keladak dia. Oke, nah kita tengok. Macam mana dia tidak sumbat, tengok sini kameramen, fokus. Nampak? Kameramen boleh nampak? Tuh, sumbat. Tuh. Macam mana dia tidak sumbat, macam mana dia mau tolak ini rantai? Menggunakan ini spring. Kalau dia sendiri pun banyak tai dalam nih. Jadi ini berlaku penyumbatan di sini. Dia tidak keluarkah kalau begini dia punya status. Kalau orang lain ini dia kena general overhaul ini, tidak ada harapan sudah nih. Jadi kita mencanangkan dengan owner, kita just cuci ini barang. Lepas itu kita cuci pakai chemical, ini crankcase kita buka. Dan kesimpulannya itu sajalah, kena cuci juga ini crankcase nih. Memang saya teruk saya punya kereta, anda juga seteruk inilah. Kalau kita nampaknya, kameramen boleh tengok. Anda tahu apa jadi sudah ini? Ini betul-betul macam mana mau cakap bahasa Melayunya nih ya, betul-betul teruk lah. Nih apa? Keladak besi nih. Ini di sini. Kita tengok. Nampak? Kita tengok teruk. Ini pun sumbat. Nih nampak? Itu satu. Kita nampak nih. Boleh jadi keropok ya. Jadi kita tengok. Boleh simpan dulu. Kita tengok di bahagian crankcase timing chain dengan crank bab kabel. Kalau begini sudah keadaan dia, macam mana BBT? Kameramen sini. Macam mana BBT? Dia mau berfungsi minyak nih. Ini minyak dikontrol oleh pergerakan BBT solenoid. Macam mana dia mau antar minyak?
Kalau ini pun sumbat, kita tengok nih kabel dia. Kita tengok. Tengok. Ini kalau dijadikan keropok ada 1 kilo. Kalau kita korek ini baru kita timbang. Ini macam mana sudah kalau begini nih. Bukan lagi OD blinking nih. Matanya, onanya pun blinking nih kalau nampak video saya nih. Berkelip-kelip matanya tengok. Masya Allah dia bilang. Nasib dia Cina lah. Nampak. Kalau kita orang Melayu, Masya Allah. Kalau orang Cina, ayo, kenapa ini macam lebih kurang begitulah. Jadi inilah keadaan dia bila kita membeli kereta Yuska. Kita percaya dengan 150.000. Bukan saya salahkan semua Yuska itu tidak betul, tapi hampir kereta yang digunakan itu diubah dia punya kilometer, bukan semua, tapi hampir. Sebab orang nak jual kereta, orang tengok kilometernya rendah. Jadi sebab itu ada tips saya di video lain, tips membeli kereta terpakai. Macam mana cara kita mendetek supaya kita beli kereta ini tidak rugi. Jadi kita tengok, ini baru bab kabel timing chain. Timing chain dulu begini timing chain. Ini bab kabel atas, tutup nih. Tengok di atas cantik, terpesona. Perempuan kan suka tengok yang di luar bersih. Tapi dia lupa bila dia belek-belek begini, Masya Allah, banyaknya keladak dia, banyaknya tai-tai dia, nampak? Oke, kita tengok sini. Nih. Macam mana OD tidak blinking? Ini bukan saja OD blinking ini. Matanya owner pun terpaksa blinking ini, banyak kosnya. Apa boleh buat kan? Nih. Jadi kita akan cuci cadangkan dengan owner. Terpaksalah kita bersihkan ini menggunakan chemical dan kita siram sana. Mana yang kita dapat bersihkan, kita bersihkan. Lepas itu kita cadangkan owner, kita flushing 3 kali. Sudah kita bersihkan keladak kotoran ini, kita akan flushing 3 kali supaya kereta ini betul-betul bersih semampu yang boleh. Sebab kereta ini sepatutnya overhaul sudah. General overhaul. Bukan top overhaul, general. Jadi itu sih kita mampu tolong. Bukan kita mau ambil duitnya customer, tetapi inilah kondisi dia yang menyebabkan kenapa engine bunyi kasar dan seterusnya. Teruk lagi dia akan menyebabkan bunyi yang teruk dan kuat makan minyak. Seterusnya OD kalau teruk sangat nih OD blinking terus sebab rantai sudah kendur. Bila rantai sudah kendur, mananya dia punya di BBT solenoid ini. Oke, sebab kameramen sini, BBT solenoid ini dia ada sprocket sini. Ini ada dia tidak dapat bergerak. Sensor itu ada sana, sensor tadi itu. Sensor crankshaft sensor nih. Ini camshaft sensor ya. Ini camshaft sensor saya tunjuk ya. Saya tunjuk ini camshaft sensor betul. Ini namanya camshaft sensor, dia baca nih cam. Nih nampak nih bucu-bucunya. Dia baca nih cam, sensor ini baca. Bila bacaan di BBT dia synchronize dengan sensor di sini, dia lambat sebab sumbat. Dan berlaku kelonggaran di sini, ini kita sudah ketatkan tadi, berlaku longgar begini, sebab tidak kuat tekan, sebab berlaku penyumbatan dan juga di sini, lubang-lubang nih sumbat. Lubang ini daripada lubang BBT lah tadi nih. BBT ini lubang nih. Mana sudah tadi itu? Hilang soalnya. Ini. Di sini ada lubang. Ini lubang, minyak daripada oil pump, dia kena lalu ini, baru daripada sini, dia lalu lubang ini, dan keluar lubang ini untuk keluarkan tensioner. Nih. Pentingnya BBT ini kita kena jaga nih sampai jangan sumbat. Jadi ini kita akan cuci pakai petrol lah. Cuci bersih. Aku pun datang mau cakap apa sama ownernya nih. Aduh. Mau cakap bahasa Melayu pun tak tahu apa bahasa yang memang teruk lah engine lah. Itu saya boleh cakap. Jadi kita coba jimatkan, kita mungkin cuci, keluarkan camshaft dan kita coba bersihkan mana yang mampu. Kalau ikut betul-betul nih kereta patutnya overhaul sudah nih, general overhaul, tapi yalah mungkin owner kurang budget ke apa kan, kita buatlah mana yang mampu dia jimat. Jadi kita jimat lah. Jadi itu sahaja sekadar perkongsian insyaAllah hari ini. Jadi kesimpulan daripada cerita ini ialah, jangan jatuh. Kesimpulan daripada cerita ini ialah, pertama sekali pengajarannya tukar minyak hitam mengikut kilometer. Bukan tukar minyak hitam mengikut hati. Belum lagi nih, masih lagi jauh nih. Satu. Kedua, kita tukar minyak hitam mengikut grade. Grade ini adalah pakai 15W ataupun paling teruk-teruk pun 15W lah. Paling bagus adalah semi sintetik sebab dia menggunakan SIM. Yang ketiga, ya, jangan menggunakan minyak adiktif, anti asap. Anti asap ni maksudnya, ini asap putih ni untuk hilangkan asap. Jadi bila bercampur dengan minyak, dia akan menghasilkan keladak-keladak tadi. Yang keempat, untuk mengelakkan minyak kita seperti ini, setiap 50.000 flushing satu kali. 50.000 flushing lagi satu kali. Bukan aircon saya mau di flushing, engine pun mau flushing, gearbox pun mau flushing. Jadi apa pentingnya flushing ini? Untuk membersihkan keladak-keladak lama, untuk menjaga engine kita. Dan seterusnya, ialah untuk mengelakkan kita ditipu seperti ini. Ikut channel saya, ada yang saya kata tips 7 tips membeli kereta terpakai. Coba ikut tips yang saya canangkan tu, mudah-mudahan memberi manfaat ya. Sebab kalau kita tidak ada ilmu tentang kereta, bawalah pomen pergi sana, bayar gajinya 1 hari. Kau pergi tolong saya mau beli kereta second hand, itu cara terbaik. Kalau busy juga kau tengok channel saya. Yang penting jangan lupa subscribe, like ataupun share lah, supaya info ini sangat bermanfaat. Tiada orang bagi. Jadi orang bagi free begitu saja. Kita cuma minta kau tekan itu button subscribe ataupun share ataupun komen.
Jadi dalam kondisi begini pengajarannya adalah, sudah saya nyatakan tadi, mesti tukar minyak hitam ikut kilometer. Yang kedua, gunakan grade yang bagus betul. Yang ketiga, jangan menggunakan treatment tambahan anti asap. Yang keempat, ya, orang kalau boleh flashing mengikut kilometer. Yang kelima, kalau beli kereta terpakai, jangan terus main beli ya, jangan terpengaruh oleh cat body yang cantik, jangan terpengaruh dengan skirting, kursi dibalut. Ingat, yang paling penting kita beli kereta adalah engine, aircon, dan gearbox. Ini jangan terpengaruh bila berkilat-kilat saja, oke. Terutama minta maaf, kaum hawa, kaum wanita, dia terpengaruh oleh cat cantik. Dia tidak tahu pun dalam engine itu berkulat, berkarat. Jadi bila sudah beli, dia bilang 1-2 bulan, kenapa gearbox saya sudah tidak jalan nih? Kenapa engine sudah bunyi kasar? Kenapa aircon saya tiba-tiba tidak sejuk? Sebab itulah kita jangan tengok luaran dulu. Kaji betul-betul, cek betul-betul, barulah beli. Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada gunanya. Jadi dengan adanya kehadiran konten seperti ini, semoga bermanfaat insyaAllah. Jadi saya mau tanya kameramen, berapa menit sudah? 20 menit. Oke, kita sambung 1-2 menit lagi. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Jadi apakah kesimpulan kenapa kita buka timing chain ini barang? Niat kita ini timing chain. Sebab OD blinking. Sekali kita buka ini sudah bukan blinking, ini maksudnya general overhaul. Jadi itulah sedikit pesanan saya. Semoga benda ini bermanfaat. Jadi ingat, kereta ini macam kita juga. Kalau kita tidak jaga kesehatan, kita tidak jaga ini kereta di hari-hari bawa kita pergi kerja, tapi kita tahu main start saja, inilah jadinya. Kita tidak tahu pun kereta ini perlu juga diservis, kita tidak tahu pun kereta ini perlu dijaga. Macam mana kita jaga diri kita, begitu juga kita jaga kereta. Kita perlu, kalau kereta sudah berumur 10 tahun, kita lebih alert. Macam kita sudah umur 60, macam-macam penyakit sudah, jadi kena alert jamu-jamunya. Mana kalau kereta ini sepatutnya tukar 5.000, 3.000 tukar lah, Pak. Tidak ada masalah, itu kereta sudah tua. Tukar awal lebih baik, jangan lambat. Oke? Jadi itu saja sekadar perkongsian. Mohon maaf kalau suara saya agak besar, sebab saya memang begini. Kalau tidak besar suara aku, tidak jalan otakku. Jadi itu saja. Terima kasih kepada subscriber lama yang setiasa follow dengan saya. Kepada yang baru menemui channel ini, jangan lupa tekan. Kalau bermanfaat, kalau tidak bermanfaat, abaikan saja. Itu saja. Kita pun tiada niat pun kita mau minta puji, mau bahas benda ini. Kita bukan pandai. Kita hanya share sahaja apa yang kita tahu. Insya Allah memberi manfaat pada orang lain. Sebab sebaik-baik manusia di dunia ini adalah orang yang memberi manfaat pada orang lain. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.